Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya saya menjawab pertanyaan yang seringkali muncul ketika selalu di materi tentang memori. Saya nggak tahu kenapa pertanyaan ini setiap tahun selalu muncul. Apakah pertanyaan itu? Pertanyaannya adalah, Bu, gimana caranya melupakan mantan? Ada yang nggak punya mantan di sini? Ya, kalau kalian nggak punya mantan, berarti video ini bukan buat kalian ya. Hanya untuk yang punya mantan. Yang punya mantan merapat, yes. Ya, ini caranya melupakan mantan. Sebetulnya begini. Kayaknya pertanyaan itu dilatar belakangi dari sulitnya melupakan. Ya, dimana-mana kalau orang lupa itu biasanya merasa rugi ya. Tapi ini mereka dengan sengaja ingin merugikan diri sendiri dengan tidak mengingat tentang mantan. Begini, kalau kita tahu cara kerja memori, maka kita akan tahu kenapa kita bisa melupakan sesuatu dan tidak bisa melupakan sesuatu. Yang pertama adalah kita bisa teringat karena informasi itu dipanggil berulang-ulang. Jadi kalau kalian pengen melupakan mantan, ya apapun tentang dia jangan diingat lagi. Kalau punya stuff atau barang-barang yang dia kasih, ungsikan. Ya, kalau kalian nggak pengen buang itu ya sembunyikan dengan rapat sekali sehingga kalian nggak bisa ngeliat itu sepanjang waktu. Itu kenapa kalau kita kan sering kalau di drakor gitu ya, itu kalau pisahan sama mantan, maka barang-barang yang dikasih sama mantan tuh selalu dikasih di tempat yang entah itu kotak, entah itu peti kecil gitu, atau dia di case-case yang kayak gitulah. Spesial untuk menyimpan barang-barang yang dikasih sama mantan. Kenapa dikumpulin begitu ya? Supaya ketika nggak melihat barang yang dikasih sama mantan, berarti tidak ingat mantan, karena barang itu akan menjadi sebuah stimulus yang mengingatkan kita, membangkitkan memori kita tentang si mantan. Itu ya. Jadi kalau punya something dikasih sama dia ya, kalau nggak mau dibuang masih sayang kayaknya gitu. Atau ada kemungkinan balikan lagi ya, atau CLBK, cinta lama bersemi kembali, siapa tahu ya, ada yang ngarep-ngarep kayak gitu ya. Taruh barangnya di satu kotak dan taruh kotak itu di tempat yang kalian tidak bisa melihat sehari-hari. Misalnya taruh di gudang atau taruh di somewhere yang titipin ke orang atau titipin ke jasa. Ada nggak sih jasa penitipan barang mantan gitu? Kalau ada bagus kali ya. Terus cara yang kedua ya, jadi tadi kan informasi itu bisa diingat, itu gampang diingat kalau sering di retrieval. Kemudian cara yang kedua, ini juga adalah informasi itu mudah sekali diingat karena punya kesan, karena punya makna. Nah, biasanya mantan itu kan punya makna ya. Entah masa kebersamaan itu 3 hari, 3 bulan, 3 tahun. Semakin lama itu berarti semakin bermakna, dan itu memberi informasi ke dalam memori kita bahwa informasi tentang mantan itu sebetulnya informasi yang penting ketika hubungan itu berjalan. Jadi kalau ya sesuatu yang berkesan itu pasti akan mudah diingat. Jadi kalau kalian supaya tidak teringat itu ya, apakah bisa menghilangkan kesan? Ya mungkin sulit ya, tapi coba mengubah kesan tentang si mantan. Kalau kalian mengakui kalau mantanku tuh baik banget, orangnya pengertian, orangnya easy going, dan orangnya sayang banget sama aku. Nah, coba ubah kesan-kesan itu menjadi kesan-kesan yang lebih netral. Ya, coba ubah kesan menjadi yang lebih netral. Kalau sebelumnya kalian merasa oh dia tuh perhatian banget, nah coba kayak gini, ya sebetulnya kan dia perhatian ya dengan semua orang karena memang pada dasarnya dia itu memang orangnya perhatian. So ya, aku mungkin hanyalah satu dari sekian atau sederet orang yang disayanginya, jadi aku mungkin bukan orang yang betul-betul berharga bagi dia. Buat kesan itu menjadi sesuatu yang netral. Kalau kalian merasa sayang banget atau merasa kehilangan banget, maka netralkan perasaan itu menjadi sesuatu yang lebih plain, bahwa kalian sama dengan semua orang yang lain, bahwa si mantan ya itu seperti sederet orang yang lain. Mantan ini ya seperti kayak
musafir gitu ya, dia datang dan pergi, datang dan pergi. Ya sama lah, dalam kehidupan kita itu kan selalu ada orang-orang yang datang dan pergi. Dulu teman sekerja, dulu teman sekantor, sekarang udah beda kerja, udah beda kantor, selesai, nggak banyak lagi interaksinya, nggak terlalu intens kayak gitu. Jadi ya, cara yang kedua adalah buat kesan yang kalian ingat tentang si mantan itu menjadi kesan-kesan yang cenderung netral. Cenderung netral itu ya tidak punya perasaan tertentu, there is no something special kayak gitu. Coba praktikin ya. Kemudian berikutnya adalah thank you. Berikutnya cara ngelupainnya adalah nurunin perasaan. Nurunin perasaan. Ini cara yang ketiga saya bilang, dan ini yang terakhir. Nurunin perasaan gimana? Sebetulnya mau melupakan itu bukan sesuatu yang mudah ya, apalagi kalau itu berlangsung cukup lama dengan intensitas yang cukup dalam, yang dalam lah kayak gitu. Dan melupakan itu pastinya bukan sesuatu yang mudah. Jadi kadang-kadang saya pikir kayaknya mantan itu sebetulnya bukan untuk dilupakan ya, karena melupakan sama sekali ya mungkin hanya orang yang mengalami amnesia kan, yang bisa benar-benar lupa. Itu pun mereka kayak mengalami kayak amnesia itu kan sebetulnya kasus yang jarang, dan itu biasanya karena kecelakaan. Kan nggak mungkin kan, kepala saya ini biar agak-agak gimana gitu, biar memorinya agak hilang, saya benturin deh. Itu kan bahaya. Ya, jadi itu terlalu beresiko ya. Salah-salah cuma buat ngelupain mantan, benturin kepala, akhirnya kepalanya malah lebih banyak yang error daripada yang bener. Ya karena itu beresiko tinggi, itu sama sekali nggak worth it to try ya. Terus caranya gimana ya? Perasaannya diturunkan. Kalau dulu sayang banget, sekarang sayangnya biasa aja, pelan-pelan. Kalau langsung biasanya susah. Karena apa? Perubahan itu kalau terlalu drastis itu membuat secara mental kita jadi ada shock. Dan kalau ada shock itu justru tubuh kita secara fisik dan mental itu bereaksinya justru lebih berlebihan. Jadi perlahan-lahan ya mulai pakai aktivitas yang lain dan seterusnya. Jadi perasaan yang dulunya intens sekarang turunin. Ya, syukur-syukur nanti kalau sudah plain. Cirinya apa kalau sudah bisa melewati ini? Biasanya mereka sudah bisa menceritakan itu tanpa beban perasaan tertentu. Jadi nyeritain mantan tuh ya seperti nyeritain plot cerita di drakor itu aja deh. Yang nggak terlalu lebay gitu. Ya, cara yang keempat, tadi saya bilang cara yang ketiga terakhir, masih ada cara yang keempat sekarang. Cara yang keempat adalah coba alihkan perhatian ke hal-hal yang lain. Jadi kita pakai prinsip atensi itu kan fokusnya kepada satu hal. Nah sekarang fokusin atensi itu ke hal yang lain yang gak ada kaitannya sama mantan. Misalnya, jadi pikiran, coba diinget deh, dalam sehari berapa kali mikirin mantan. Misalnya habis putus nih, ternyata saya 20 kali mikirin sehari gitu ya. Nah coba alihkan perhatian dengan kesibukan yang tidak ada hubungannya dengan mantan. Kerja, belajar, hangout dengan teman misalnya. Ya itu nggak mungkin sepenuhnya langsung gitu ya, tapi itu butuh berproses. Jadi pelan-pelan itu menghilangkan. Coba nanti dihitung, hari ini aku ingat 20, mungkin hari berikutnya nanti yang ingat 15 kali aja, berikutnya. Kenapa? Semakin mengingat itu kan pekerjaan kognitif, itu pekerjaan kepala secara mental, dan sebetulnya aktivitas mental itu bukan hanya mengingat satu hal aja. Kalau tinggal satu hal ya fokusnya ke situ, cuma pecah ya, pakai atensi yang terpecah tadi untuk memikirkan yang lain. Fokus, tekuni, belajar hal yang baru, bikin kebiasaan baru, cari sesuatu yang menarik, cari sesuatu yang excited, entah hobi baru misalnya, mempelajari sesuatu yang sedang tren misalnya. Jadi supaya melupakan mantan. Jadi kalau melupakan sepenuhnya itu aku nggak yakin sih. Tapi sebetulnya yang bisa dilakukan adalah tadi ya, mengganti aktivitas dengan aktivitas yang lain supaya intensitas mengingatnya itu menjadi lebih jarang.
Kemudian alihkan barang-barang yang pernah dia kasih, karena barang-barang itu mengingatkan kita tentang dia. Kemudian kesannya dibikin senetral mungkin, diturunkan. Kalau dulunya itu sayang banget, sekarang intensitasnya diturunkan. Termasuk dengan perasaan. Kalau dulunya sayang banget, saya dengan waktu itu akan semakin menipis dan ada saatnya nanti itu menjadi sesuatu yang plain, bahwa nama si doi bukan lagi sesuatu yang something special, itu hanyalah nama dari sedaftar orang-orang yang pernah kita temui di dalam hidup. Ya, kalau mau melupakan ya, mungkin tidak perlu dilupakan ya, karena proses untuk melupakan itu mungkin justru lebih menyakitkan. Tapi kalian bisa melewati masa-masa seperti ini, masa-masa yang berat habis putus misalnya, itu menjadi masa-masa ya memang beradaptasi itu di situ susahnya, beratnya, tapi itu bisa dilalui, yakin deh. Ya, kita kan ketemu orang itu sepanjang hidup kita kan bukan hanya ketemu satu orang aja. Ya, anggaplah mantan itu hanyalah sederet orang yang pernah kita temui. Mungkin ada hal positif yang kita lalui, mungkin ada hal yang baik, ya ambil yang baik, yang negatifnya ya hilangkan. Terima bahwa kita pernah menjalani masa bersama, misalnya terima bahwa ada saat-saat dimana ya bagaimanapun si mantan itu akan tetap berada di dalam memori kita, tetapi yang akan berubah seiring dengan waktu adalah dari penting menjadi semakin tidak penting, dan nanti kita akan ketemu dengan orang-orang yang bisa jauh lebih penting dan lebih bermakna daripada si mantan. Thank you udah nonton. Ya, silakan diaplikasikan. Nanti kalau kalau kalian praktek, please ya komen atau laporin hasilnya. Ternyata mana cara yang efektif ya. Terima kasih sudah menyimak.